qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara hadirin jamaah majelis taklim dan muzakarah mushola al-hidayah, yang mudah-mudahan tentunya kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, barokah, ismah, inayah serta ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus tentunya yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Ismatullah bin Haji Asnawi selaku Ketua Mushola Al-Hidayah, yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Haji Abdul Aziz bin Haji Abdullah, yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Syahril Muradi, yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz M. Nur, Bapak Ustaz Wahyuddin, Bapak Al-Ustaz Haji Hafiz bin Haji Abdullah, dan masih banyak lagi para tokoh masyarakat lainnya yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Namun sudah barang tentu insyaallah tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya kepada segenap para bapak, para saudara hadirin jamaah sekalian. Tanpa terasa waktu berjalan terus, dari jam berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Insya Allah Jumat besok ketemunya, ya itu kita udah masuk di tanggal 15. Ya, jadi malam Jumat besok, terus Jumatnya lagi kita udah ketemu malam tanggal 15 daripada bulan Sya'ban. Nah, kalau kita udah nisfu, kalau kata orang-orang tua kita, ya itu kalau kita udah nisfu Sya'ban, anginnya udah angin Ramadan. Betul ya? Iya. Itu anginnya udah angin Ramadan. Ya Allah, kalau kita udah nisfu dah tuh Bapak, Saudara, itu kayaknya Ramadan udah benar-benar ada di pintu rumah kita. Ramadan diumpamakan satu tamu yang sangat mulia. Ramadan diumpamakan satu tamu yang ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam di dunia ini. Sehingga kedatangan Ramadan harus benar-benar kita sambut dengan gembira. Karena memang Rasulullah ya ketika datang Ramadan mengucapkan ahlan wa sahlan ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya sahros syam, ahlan wa sahlan ya sahrul qiyam, ahlan wa sahlan ya sahrul Quran. Begitu kata Rasulullah. Nah, makanya kebiasaan di masyarakat kita, pengajian-pengajian, majlis-majlis taklim yang ada di masjid, di musola, di perumahan, ya itu biasanya ditawakufkan sementara dalam rangka kita ingin memfokuskan diri kita untuk ibadah di bulan suci Ramadan. Tetapi saya garis bawahi, ini tawakuf sementara. Kalau yang namanya tawakuf sementara berarti enggak selama-lamanya. Jangan bebas, gue udah kagak ngaji. Nah, kan begitu. Tapi
insya Allah nanti kalau kita udah Ramadan selesai, Syawalannya udah selesai, nah kita niatlah kita kembali lagi yang namanya hadir di majelis ilmu. Karena yang namanya hadir di majelis ilmu itu satu amal perbuatan yang paling bagus. Melaksanakannya itu enggak susah, tapi ganjaran pahalanya begitu besar. Sehingga Nabi pantas menyatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Ini hadis begitu tuh bunyinya, redaksinya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Tapi kadang-kadang kita suka nambahin thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sebenarnya redaksinya nggak ada wa muslimatin, cukup thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Tapi maknanya makna min babil iktifa, min babil ghalabah. Artinya walaupun Nabi bilang ala kulli muslimin, bukan berarti hanya orang Islam yang laki-laki saja, tapi maksud juga laki maupun perempuan diperintahkan untuk selalu terus mencari ilmu, mendalami ilmu, karena hanya dengan ilmu nanti ibadah kita akan sempurna. Bapak Saudara, kembali kita ke masalah kita yang pertama. Jadi Ramadan diumpamakan seperti tamu. Kalau yang namanya tamu perlu kita hormati. Ya, tamu perlu kita hormati. Sebab Rasulullah bersabda tuh, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Siapa-siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, hendaklah dia muliakan tetamunya. Jadi ini fal yukrim, ya lamnya lil amr, ya masuk pada fil mudhari. Maka fil mudhari yang tadinya tidak punya arti perintah, ya jadi nanti maknanya mana perintah. Fal yukrim, maka muliakanlah tetamu. Jadi kita dianjurkan, diperintahkan untuk memuliakan tamu. Ini kalau ada datang tamu, tolong muliakan. Jangan tamu datang diporo-poroin aja. Ya, assalamualaikum, diam aja. Assalamualaikum, diam aja. Ya, emangnya dia mau nagih utang. Ya, jadi ini kalau ada tamu, tolong dimuliakan. Kalau kita dengar assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bukakan pintu. Ya, tamu datang itu insya Allah bawa rezeki. Pulangnya tamu insya Allah sahibul bait itu dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tamu Bapak Saudara. Makanya kata Nabi, kalau ada rumah banyak tamunya itu berarti menunjukkan rumah itu mulia. Ya, karena rumah itu mulia, mungkin sahibul baitnya mulia. Ya, dengan banyaknya tamu itu menandakan bahwa sahibul bait mulia. Saya ingat banget dulu masih kita punya guru-guru, masya Allah. Ya, apalagi Mu'alim Syafi'i Hazami, itu rumah beliau tiap hari banyak aja yang datang, tamu banyak aja yang datang. Ya, nggak pernah ya sepi-sepinya itu rumah. Ya, itu begitu menandakan bahwa sahibul bait ada orang mulia. Nah sekarang kita mau didatengin nih Bapak Saudara sama tamu yang sangat agung, sangat mulia, makanya muliakan. Yang dimaksud tamu itu apa ya? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu laksana tamu yang akan datang kepada kita. Nah kita harus memuliakannya. Ya, bagaimana caranya? Ya coba lihat kalau tamu kita memuliakannya, kita datang, kemudian kita sambut dengan penuh kegembiraan. Kadang-kadang apa aja yang kita punya kita keluarin. Betul nggak Bapak Saudara? Iya, kalau ada tamu tuh apa aja kita keluarin. Masya Allah. Yang paling orang-orang tua kita ngajarnya begitu. Ya semua dikeluarkan. Walaupun tuh tamu nggak makan semuanya. Ya itu begitu. Dan kalau dia belum pergi jangan ditinggalin dulu.
Iya, kalau di bulan pergi jangan ditinggalin. Masa ada tamu kita udah tinggal aja. Kira-kira tamu kesinggung nggak? Kesinggung. Ditinggalin aja. Mohon maaf ya Pak, saya mau pergi, saya pulang. Iya, saya berangkat duluan ya. Nah, tamu masih di rumah, kita tinggal. Nah, itu nanti tamunya akan merasa tersinggung. Ya, jadi ketika Ramadan datang, muliakan. Dengan apa caranya? Ayo kita benar-benar ibadah, mantapkan ibadah. Dan jangan sekali-kali kita tinggalkan Ramadan sebelum Ramadan meninggalkan kita. Ini kadang-kadang kita rajin ibadahnya di awal-awal doang. Di malam pertama musola masjid penuh, biasa. Makanya nggak usah beli karpet lagi, nggak usah. Ya biasa. Ya biarin aja, suruh bawa sejadah sendiri-sendiri. Ya Ustaz, bagaimana ini? Penuh banget, sini penuh sampai keluar-luar. Ya palingan juga 2 hari 3 hari. Ya. Kalau seandainya pengurus masjid, pengurus musola beli karpet baru dibeli, besok udah nggak dipakai lagi. Ya begitu. Jadi ini kita rata-rata begitu sekarang. Ramenya di awal-awal doang. Minggu pertama insya Allah rame. Kalau udah 10 hari aja dah, mulai dah satu-satu nggak kelihatan. Ya, ini orang mukanya mana ini? Udah kagak kelihatan lagi. Tuh, makanya kalau ada malam pertama datang, jangan dikata apa-apa Pak. Tumben lu kelihatan. Jangan pakai tumben. Ya, malam pertama dibilang tumben, besok gua kagak datang dah. Nah, begitu. Jadi kita ya alhamdulillah. Jadi saudara-saudara kita ayo yang belum kenal sama musola, yang memang udah biasa kenal sama musola, pokoknya di bulan Ramadan yang kenal sama yang kagak kenal, ayo biar supaya kenal sama Ramadan semuanya. Ya begitu. Kita doakan semoga mereka semuanya istiqomah. Nah, begitu. Cuma kita jangan latahan. Tumben lu datang. Jangan begitu dah. Ya, jadi kita doakan semuanya saudara-saudara kita. Itu insya Allah masjid musola penuh. Nah tapi jangan seperti anget-anget tai ayam. Ya, karena ini Ramadan istimewa banget Bapak Saudara. Ya, semuanya pengen dapat bulan Ramadan. Umat-umat yang terdahulu pengen Ramadan. Sampai-sampai Nabi Allah Musa itu ngirih, ngomong sama Allah, munajat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, boleh enggak saya dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad? Nabi Musa, coba bayangkan Bapak, Ibu, Saudara, pengen dijadikan umat Nabi Muhammad. Padahal Nabi Musa adalah Nabi yang sangat istimewa, yang mulia. Bahkan Nabi Musa disebut dengan julukan yang begitu mulia, yaitu Kalimullah. Nabi yang pernah diberikan kemampuan bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Tapi walaupun Nabi Musa udah begitu mulia, masih munajat sama Allah, masih minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bolehkah saya dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Allah? Kata Allah, kan kamu udah begitu istimewa, udah mulia banget, udah kalimullah saya berikan kepada kamu. Ya bahkan kamu udah masuk dalam kategori ulul azmi, artinya ulus sobri, nabi yang diberikan kesabaran. Tapi kenapa kamu masih kepengen jadi umat Nabi Muhammad? Ada beberapa alasan yang disampaikan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Di antaranya umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang terbaik. Kenapa dikatakan umat yang terbaik? Karena salah satunya umat Nabi Muhammad diberikan 1 bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Tuh, karena bulan suci Ramadan. Sementara kita nggak pernah minta jadi umat Nabi Muhammad, tapi Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nah di dalam 1 tahun ini Allah sudah berikan yang namanya bulan Ramadan. Makanya ayo kita benar-benar manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Malam pertama kita rajin, malam terakhir sama dengan malam pertama. Walaupun kalau kata Nabi di 10 malam yang terakhir
kita mestinya lebih bersungguh-sungguh lagi. Saya baca banyak hadis-hadis tuh, Rasulullah kalau bulan Ramadan di malam 10 yang terakhir lebih bersungguh-sungguh. Padahal Rasulullah ibadahnya udah begitu hebat, begitu tekun, kesungguhannya udah nggak bisa diceritakan. Bahkan di selain Ramadan aja, Rasulullah kalau tahajudnya kakinya pada bengkak, ya kan? Siti Aisyah udah gambarkan, ceritakan itu Rasulullah sampai bengkak kakinya. Kenapa? Karena itu berdirinya begitu lama dalam tahajudnya, sujudnya begitu lama, rukuknya begitu lama, sampai-sampai kakinya bengkak. Itu di luar Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan lebih lagi, di 10 malam terakhir lebih bersungguh-sungguh lagi. Bagaimana menggambarkan bersungguh-sungguhnya Nabi di dalam beribadah. Padahal Nabi udah begitu istiqomah. Sampai-sampai di hadis itu dijelaskan ikat pinggangnya. Ya, udah mulai kalau malam 10 terakhir mengikat pinggang. Nah kalau kita beda, malam pertama banyak, malam terakhir ya kita bisa lihat dah. Nanti yang terakhir orangnya itu juga dah tuh. Ya, kalau malam pertama udah banyak banget. Tapi malam-malam terakhir 21, 23, 25, 27, 29 itu Masya Allah kita bisa lihat dah. Orang-orang yang hanya istiqomah, ya itu yang bisa terus melanjutkan ya kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan. Nah kita berharap tentunya mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu-ilmu yang kita sudah pelajari, yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita dulu sejak awal, dari orang tua saya Walid Ki Haji Asnawi Thohir, kemudian ilmu lagi disampaikan oleh guru kita Bapak Ki Haji Kahmas Siddiq. Ini udah banyak. Makanya saya nggak perlu menyampaikan lagi karena udah bekalnya udah banyak. Tinggal lagi bagaimana pengamalan kita. Ilmu udah ada, tinggal pengamalannya. Ya, tinggal diingetin lagi. Ya fazakir atau wazakir fa inna dzikra tanfaul mukminin. Ya, ayo. Ya, kita harus selalu diingatkan kembali karena ya mengingatkan itu termasuk hal yang bermanfaat buat kita orang yang beriman. Ya, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa yang namanya puasa itu dibagi 3. Ada puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawasul khawas. Puasa awam itu yang bagaimana? Puasa yang cuma lapar sama aus aja, kagak dapat pahala. Kira-kira mau nggak yang begini nih? Nauzubillah min dzalik ya. Puasa kata Imam Al-Ghazali yang cuma nahan lapar dan haus saja. Sehingga ada tuh hadis, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia cuma lapar sama haus saja, tidak mendapatkan ganjaran pahala dari hasil puasanya. Kenapa? Karena dia cuma puasanya puasa awam, kelas recehan, yang cuma di siang hari enggak makan kagak minum, udah begitu doang. Sekarang apakah kita pengen seperti itu? Tentunya kita enggak mau. Kita udah ngaji, kita udah punya ilmu, masa puasa kita puasa recehan, puasa kelas paling rendah, cuma lapar sama haus. Kalau lapar ya pantas karena dari subuh kita nggak makan sampai maghrib. Kalau haus juga pantas karena nggak minum kita dari subuh sampai maghrib. Tapi kita kepengennya supaya puasa kita itu ada punya nilai. Nah bagaimana caranya naik kepada yang kedua? Saumul khawas. Kata Imam Al-Ghazali, puasa yang istimewa. Di saumul khawas ini dianjurkan satu, bukan sekedar menahan lapar dan haus saja. Nah kalau model-model kita nih harus nih, jangan cuma lapar sama haus saja. Tetapi yang diajak berpuasa apa? Kata ulama-ulama, ketika kamu berpuasa, ajaklah panca indera kamu juga ikut berpuasa. Bukan tidak makan dan tidak minum saja, tetapi panca indera kita ikut ajak berpuasa.
Bagaimana? Mata ajak puasa. Jangan nih mata nggak diajak berpuasa. Nih mata ngelihat apa aja. Yang halal dilihat, yang haram dilihat, yang syubhat ya dilihat juga. Jangan. Jadi ajak ini mata untuk selalu ya berpuasa. Makanya yang positif-positif aja yang kita lihat. Al-Quran. Sering lihat Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran berarti mata melihat Al-Quran. Itu seperti itu. Jadi ini mata nanti kalau udah diberikan haknya untuk baca Quran, kita nanti insya Allah nggak dimintai pertanggungjawabannya di yaumil qiyamah, Bapak Saudara. Ya, makanya banyakin baca Quran tuh. Ya, di Ramadan. Kita kalau bukan Ramadan untuk menghatamkan Al-Quran susah banget. Kecuali kalau seperti Ustaz Haji Abdul Aziz kali, mungkin sebulan bisa 2 kali hatam beliau. Nah begitu. Tapi kita kadang-kadang kan susah. Ya, di Ramadan dah kita buat khatmul Quran, program khatam Quran. Ya seperti itu. Jangan sampai di bulan Ramadan pun kita kagak bisa khatam Quran. Ya Allah Bapak Saudara, kalau di bulan Ramadan kita nggak mampu baca khatam Quran, bagaimana di luar Ramadan? Kalau di Ramadan kita bisa mampu khatmul Quran, mau 1 kali, 2 kali, 3 kali, terserah ada kemampuan kita. Insya Allah di bulan-bulan lain udah terwakili. Ini yang dikatakan bulan yang sangat istimewa buat kita baca Quran. Kita buat program dah Bapak Saudara. Kita nggak mampu banyak, ya 1 kali dah khatam Quran. Ustadz saya mau yang gampang aja baca kulhu 3 kali. Ya ente pinter banget ya. Mau baca kulhu doang. Ya setiap hari saya khatam Ustadz. Oh alhamdulillah. Bagaimana caranya? Saya baca kulhu 3 kali. Kan Ustadz yang ngajarin. Ya tapi ya jangan sampai di situ aja ya Ustadz Abdul Aziz ya. Ya ayo kita paksakan. Dulu saya pernah bilang ya ada doa Allahumma paksain. Nah ini. Jadi kalau kita udah paksain pasti bisa kali. Ya, buat 1 hari ya itu 1 juz. Kalau 1 hari 1 juz 30 hari udah 30. Udah jangan banyak-banyak, 1 hari 1 juz aja dulu. Ya, itu insya Allah bisa. Jadi ini mata nih perlu diajak puasa. Mata diajak puasa. Jangan ngelihat sesuatu yang diharamkan. Sebab nanti kalau mata kita suka melihat sesuatu yang diharamkan, takutnya masuk dalam kategori puasa awam. Telinga ajak puasa juga nih telinga. Jangan dengerin musik mulu. Lagi puasa Ustaz iseng musik aja nih. Ini nih telinga ajak puasa juga. Mendengarkan suara-suara yang positif, yang bagus-bagus aja. Kalau suara-suara yang negatif, yang tidak bagus, ghibah, namimah kita dengerin, udah kita tutup aja. Pura-pura kagak tahu aja. Ya, supaya puasa kita benar-benar punya kualitas. Ya, sehingga nih telinga harus kita jaga benar. Terus apalagi? Ya, mulut nih jangan ngomong sembarangan saat lagi puasa. Bohong. Jangan sampai kita laksanakan. Di luar Ramadan aja bohong dah kagak boleh, apalagi di Ramadan. Sebab itu bisa membatalkan pahala puasa. Ada yang kata Nabi, ya puasanya kagak batal tapi pahala puasanya batal. Apa contohnya? Berbohong, namimah, ghibah, melihat dengan syahwat. Itu termasuk yang membatalkan pahala puasa walaupun puasanya kagak batal. Artinya puasanya nggak batal, dia nggak wajib qada, tapi pahalanya nggak ada. Nanti di hari kiamat ketika bangun dari kubur itu orang-orang yang berpuasa yang punya nilai itu nanti akan mengharumkan aroma yang begitu ya sedap, harum, wangi. Orang-orang lain pada nanya, Bapak, Ibu, Saudara, itu harum dari mana? Aroma yang semerbak dari mana? Ternyata dari bau mulut orang yang berpuasa. Saat itu dia akan mengeluarkan aroma yang sangat harum. Itu baru bangun tidurnya aja dari kubur.
sudah mengeluarkan haruman-haruman yang indah, yang sangat enak. Itu bagi yang puasanya punya kualitas. Kalau yang puasanya cuma makan enggak, minum enggak, yang lain tetap dikerjakan, ya enggak ada nilainya sama sekali. Tuh, makanya ini mulut dijaga benar. Jangan berbohong, jangan bernamimah, jangan berghibah. Ya, kadang-kadang kita habis sholat subuh jalan-jalan, enak benar dah. Ngobrol-ngobrol, nyerempet dah ngobrolnya. Nyerempet nih namimah, ghibah. Masih perut kenyang, pahala puasanya udah kagak dapet. Nauzubillah min zalik. Ini yang begini-begini aja nih kita perhatiin. Ya, yang seperti ini yang harus benar-benar kita perhatikan. Amaan nazrah bisyahwat. Kadang-kadang kita mau ngelihat orang udah, ya Allah, ada aja yang kita ngomong. Tuh orang pantatnya tepos banget tuh. Ada aja dibilang dah. Jalan ini dibilang begini, jangan begitu. Nah, ini tolong benar-benar diperhatiin. Jadi panca indera kita wajib kita ajak berpuasa. Nah, kalau insya Allah itu, kalau itu udah diajak berarti nanti kita puasa itu udah termasuk saumul khawas. Jadi bukan sekedar enggak makan enggak minum, tapi panca indera kita ajak berpuasa. Nah, kalau yang satu lagi kata Imam Al-Ghazali itu saumu khawasil khawas. Kalau saumu khawasil khawas itu lebih istimewa lagi, udah pakai super ya istimewa. Ya, jadi ini jarang yang kita bisa mampu. Mungkin para wali, para anbiya, para rasul itu mampu untuk mencapai derajat puasa saumu khawasil khawas. Karena dia nggak tahu udah jam 6 kurang 5 menit mau buka puasa, dia nggak tahu makannya sama apaan. Dia belum tahu tuh. Nanti saya berbuka puasa sama apa? Itu tinggal 5 menit lagi mau azan maghrib, dia belum tahu. 1 menit lagi dia belum tahu. Kalau kita kan udah nyiapin dari pagi. Ya, lebih ini udah tahu tuh. Tanggal 1 menunya ini, tanggal 2 ya buka puasa dengan ini. Kan begitu. Tapi saumu khawasil khawas, hatinya pun diajak puasa. Jadi nggak tahu sama sekali. Ya, itu dia nggak tahu buka puasa, ya walaupun tinggal 1 menit dia nggak tahu gue mau makan apa ini. Tuh sampai seperti itu. Makanya kita mungkin belum mampu untuk saumul khawasil khawas. Tapi minimal yang kedua, saumul khawas ini harus. Karena saumul awam itu puasa yang cuma lapar dan haus saja, enggak dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itulah ya kita persiapkan diri kita. Sebenarnya untuk mencapai Ramadan Allah udah kasih 2 bulan, Rajab sama Sya'ban. Jadi persiapan kita udah 2 bulan. Orang-orang bijak dulu udah bilang Rajab itu bulan yang diartikan kita disuruh banyak menanam. Sya'ban itu diumpamakan kita disuruh menyiram. Nah, Ramadannya tinggal panen. Jadi persiapan kita sebenarnya udah 2 bulan. Dari Rajab kita udah nanem. Makanya orang bulan Rajab itu udah mulai ibadah. Ada yang puasa, ada yang rajin baca istighfar, mohon ampun, baca selawat, kemudian berinfak, bersodakoh. Itu udah mulai nanem dia. Ya, kemudian di bulan Sya'bannya diperbanyak silaturahim. Ya, karena itu namanya udah tinggal nyiram. Nyiram itu dengan silaturahim. Banyakkan silaturahim, nyiram. Nah, sehingga Ramadannya udah tinggal panennya. Jangan baru Ramadan baru mulain. Salah. Ya, jadi Ramadan kita udah tinggal panennya saja. Nah, seperti itu Bapak Saudara. Makanya ayo kita jangan sia-siakan waktu. Sebab kata Nabi, ya kehidupan itu hanya sementara. Ya, sehingga ketika ditanya dalam Al-Quran, labisna yauman au ba'da yaum, kita hidup di dunia itu ya seakan-akan cuma sehari atau setengah hari. Padahal kita hidup udah 40 tahun, ada yang udah 70 tahun, ada yang 80 tahun. Tapi sebenarnya labisna yauman au ba'da yaum, kita tinggal di dunia sebenarnya cuma setengah hari atau sehari.
Bahkan Nabi Allah Nuh alaihi salam ketika dikasih usia panjang 950 tahun, kemudian ditanya, "Kaifa wajadtal hayah?" Bagaimana wahai Nabi Allah Nuh kamu merasakan kehidupan? Bagaimana rasanya hidup 950 tahun? Jawaban Nabi Allah Nuh, bagaimana? Kata Nabi Allah Nuh, saya hidup 950 tahun itu seperti saya punya rumah, ada 2 pintu, pintu depan sama pintu belakang. Saya masuk dari pintu depan, keluar dari pintu belakang. Cepet gak kira-kira? Cepet banget. Itu 950 tahun Bapak Saudara. Seperti kita hidup ya, masuk dari pintu depan, keluar dari pintu belakang. Nggak ada 5 menit. Coba Bapak Saudara ntar pulang, masuk dari pintu depan, keluar dari pintu belakang. Hitung, ada nggak 5 menit? Ada nggak 5 menit? Nggak ada. Ya. Ada lagi yang kagak punya pintu belakang. Iya, nah begitu. Jadi pintu depan kita masuk, pintu belakang kita keluar. Palingan 1 menit 2 menit. Rumah kita ya sebesar-besarnya ya 2 menit. Coba dah lihat. Itu begitu kehidupan kita. Nah makanya untung kita dikasih bulan Ramadan. Nah karena di dalam bulan Ramadan ibadah ya benar-benar dibonuskan, besar-besaran pahalanya. Ya lebih-lebih nanti kalau kita ketemu dengan Lailatul Qadar. Itu Lailatul Qadar dibilang khairun min alfi syahr. Nilainya lebih bagus daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Kalau 83 tahun kita ibadah, kita pernah puasa selama 1 tahun, misalnya usia kita dari 15 tahun sampai 40 tahun, kan beberapa tahun kita ngerasain Ramadan, itu bisa melebihi daripada Nabi Allah Nuh yang usianya 950 tahun, walaupun usia kita cuma 60 tahun 70 tahun. Nah itulah istimewanya bulan suci Ramadan. Makanya ayo, kesempatan yang sangat baik, tamu yang agung, tolong dihormatin. Dan jangan kita pora-porain, tamu masih ada kita udah tinggalin. Jangan sekali-kali. Kan banyak tuh, Ramadan masih ada, dia udah pada tinggalin, udah pada kagak ke mushola lagi. Ya, Ramadan masih ada, masih tanggal 23, udah pada lebaran. Ya, jangan. Ya, coba lihat di pasar tuh Bapak Saudara, tanggal 1 Ramadan, alhamdulillah tukang bakso kagak ada, tukang soto nggak ada, ayam kagak ada. Ya, itu ya kalau tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal ya seminggu dah pokoknya. Itu yang namanya pasar-pasar di Kebayoran kah di mana, itu insya Allah nggak ada yang dagang di pagi hari. Ya, bubur nasi nggak ada, nasi uduk nggak ada, soto mie nggak ada. Cuma 10 hari. Setelah itu 15 hari setelah Ramadan udah seperti biasa aja. Coba lihat di pasar, ya bakso udah mulai buka. Nah, apakah Ramadan udah habis? Kan belum. Tapi mereka udah lebaran lebih dulu. Nah begitu. Ini yang dikatakan tamu belum pulang kita udah tinggalkan. Itu takutnya nanti kita menyinggung perasaan. Tamu masih di rumah kita udah tinggalin. Jangan. Ya, makanya ayo kita benar-benar manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik dan hidayah, maunah, sehingga kita bisa diberikan kemampuan untuk ibadah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini kali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya, manakala di sana sini terdapat kesalahan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ada satu malam yang sangat istimewa, yaitu malam nisfu Sya'ban. Tolong jangan sampai kita lewatkan, yaitu jatuhnya pada malam Jumat besok, nah malam Jumat lagi. Ya, mari kita isi